Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya. Buat teman-teman yang ketemu video ini, artinya selamat. Tes pack Anda sudah positif. Ya, selamat. Jadi hal apa aja yang harus Anda lakukan bila tes pack Anda positif? Ya, biasanya kalau sudah tes pack positif ini, biasanya kehamilannya itu sekitar, apalagi kalau teman-teman yang langsung cek awal-awal ya, telat haid langsung cek, itu biasanya ya sekitar 4-5 minggu. Ada juga yang telat haid sedikit, lalu minggu depan baru cek, baru positif. Nah, tes-tesnya ini apa aja? Sebenarnya cukup banyak teman-teman, mulai dari tes darah, ultrasound, lalu sampai ke tes urin gitu ya. Saya akan bicara tentang tes ultrasound. Jadi sebenarnya di dalam tes ultrasound ini juga sebenarnya cukup banyak yang untuk diketahui. Waktunya juga kapan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tes packnya sekarang positif, minggu keempat andai kata, 4 minggu semenjak haid terakhir, ataupun 5 minggu semenjak haid terakhir, itu teman-teman tunggu sampai sekitar 6 minggu. Lalu pada saat 6 minggu itu sekaliguslah datang ke dokter ya, dicek. Sebenarnya dicek macam-macam, mulai dari ultrasound, tes darah, tes urin, yang seperti saya bilang tadi ya. Nah, biar sekali pertemuan itu selesai semuanya, diceknya tuh macam-macam, jadi nggak buang-buang waktu. Sekarang saya akan fokus ke tes ultrasound. Apa aja yang mesti kita tahu dari tes ultrasound ini, ya kan? Yang pertama itu sebenarnya kita harus mengecek apakah kehamilan itu ada di dalam atau di luar kandungan ya. Jadi tujuan utama itu adalah supaya kita yakin kehamilan itu pada tempatnya. Jadi kalau misalkan terjadi kehamilan ektopik dari dini sudah bisa diketahui gitu. Nah, kalau misalnya kejadian ektopik gimana gitu kan, nanti saya akan bicara lagi. Lalu yang kedua, teman-teman, kita mengecek berapa jumlah bayi yang ada, jumlah janin ya, apakah cuma satu ataupun ada 2 ya. Jadi sekali capek ya, jadi kita juga lebih berhati-hati di kehamilan kembar kalau misalkan kembar. Lalu yang ketiga teman-teman, ini yang sudah paling pasti adalah menentukan usia kehamilan ya. Jadi usia kehamilan ini harus dicek. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bingung kok berbeda antara haid sama ultrasound, saya sudah ada panduannya di sini. Teman-teman bisa lihat kenapa bisa berubah. Tapi kalau ingin penjelasannya agak panjang, nanti saya akan jelasin lagi. Lalu yang keempat, teman-teman, apabila terjadi kehamilan kembar, itu kita bisa melihat chorionicity-nya. Maksudnya kita bisa melihat nanti ketubannya itu sebenarnya 1 atau 2 gitu ya. Di dalam apakah satu ketuban ada 2 bayi ataupun ada 2 ketuban 2 bayi, di situ jauh lebih jelas. Karena kecil ya, gampang kelihatannya, semuanya kelihatan secara menyeluruh. Tuh. Lalu yang kelima, itu kita bisa melihat kondisi rahim, teman-teman. Jadi apakah di dalam rahim itu tidak ada masalah, termasuk ada miom kah, ataupun misalkan ada kista. Di sini pun sekaligus kita menilai mulut rahimnya gitu kan ya, apakah ada masalah. Di situ semuanya kita bisa evaluasi di awal-awal. Nah, lalu sekaligus setelah kita melihat adanya janin, kita melihat pertama denyut jantungnya. Baik, itu dari pemeriksaan ultrasound. Oke, lalu pemeriksaan apa lagi? Biasanya akan tes darah kan. Biasanya untuk tes darah ini termasuk golongan darah gitu ya. Buat teman-teman yang sudah tahu mungkin tidak dicek lagi. Lalu lihat hemoglobin, apakah ada anemia atau tidak, apakah ada infeksi atau tidak. Nah, di sini juga sekaligus untuk melihat infeksi-infeksi yang lain, apakah ada hepatitis B, sifilis, ataupun yang biasa kita kenal tokso. Biasanya pemeriksaannya lengkap, TORCH gitu ya. Nah, di situ kita dicek di awal. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan urin. Jadi pemeriksaan urin ini sebenarnya cukup penting teman-teman untuk melihat apakah ada infeksi atau enggak. Karena kadang-kadang, enggak kadang-kadang sih ya, banyak juga
adanya infeksi tapi tidak simptomatis, tidak ada sakit tapi terlihat ada infeksi gitu ya. Sebenarnya nggak hanya infeksi, pemeriksaan urin itu juga bisa melihat adanya batu, kristal gitu ya, apakah ada darah, sekalian semuanya ya. Karena biasanya kalau memang sudah ada darah atau segala macam ya kita mesti jaga-jaga ya. Lalu apabila semuanya itu sudah terkonfirmasi, oh betul teman-teman sudah hamil, ada bayinya, ada janinnya gitu ya, jangan lupa terakhir adalah minum vitamin, penambah darah, dan juga kalsium. Jadi sampai di sini dulu vlog singkat saya tentang apa yang mesti kita lakukan apabila tes pregnancy Anda positif. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah positif. Nanti kita lanjut lagi apa saja yang mesti kita lakukan lagi di trimester 1, 2, ataupun 3 ya. Saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih. Would you take me for granted? And if I could run faster than speed of light, would you take me for granted? Shake, shake, trembling to my bones. I